Hai guys, jumpa lagi di channel 2PA. Di sini guys, kita akan mendengarkan bagaimana perjuangan seorang ibu dan anak yang lagi kritis saling menguatkan. Tonton sampai habis ya guys. Terima kasih. Kalau ini meninggal dibuang ke laut gitu, kalau ada tendensi tertentu gitu. Jadi aku tanda tangan, terus aku sempat mundur gitu pas mau naik kapal. Lu kayaknya agak cukup halunya deh mami, pulang aja Yuna gitu. Soalnya kan aku kan juga tanggung jawab sama papanya lu, kan udah diancam juga gitu sama papanya lu. Kalau kenapa-napa lu bisa gua apain lu gitu, bilangnya bisa dituntut atau apa. Nah aku kan orang gila loh, bawa orang sakit kritis ke Singapura gitu. Nanti kalau udah sampai luar negeri nggak bisa bayar gimana gitu. Tapi aku masanya kan gambling, soalnya kan nyawa mas gitu. Terus akhirnya Dok bilang di situ maju terus di depan kapal yang 30 jam itu. Wah aku sampai gila, lu maju lu, aku bilang gitu. Pulang yuk, aku takut gitu. Kata lu maju katanya gitu. Ya udah aku maju. Nah pas sana kayak udah, kita kan bawa tabung oksigen, kita kadang-kadang pakai oksigen gitu. Terus semakin sering pakai oksigen itu semakin sering mas gitu, semakin sesak napas, semakin sering, semakin gawat gitu. Nah terus hari kedua di Singapura juga itu ada yang nawarin rumah gitu. Aku ditawarin rumah, aku ditumpangin gitu sama rumah kakak Miyako sama suami di Singapura. Singapura baik banget gitu. Nah terus pokoknya dianterin kemana-mana sama dia. Berikut juga negosiasi sama rumah sakitnya, dinegoin sama suaminya juga. Nah terus sampai sana kepanjangan ya aku cerita ya. Terus sampai sana pas lu kan terus kita belok ke rumah sakit yang bukan yang Keke Hospital, rumah sakit yang adalah satu rumah sakit di Singapura. Nah kita cuma cek doang, tapi katanya ini harus dirawat, butuh deposit 125 juta. Nah, terus kita nggak punya uang gitu, jadi kita dibilangnya ke Keke aja. Ke Keke itu rumah sakit yang Look itu. Nah itu punya pemerintah Singapura. And kita ke situ, terus kita pindah ke Keke. Itu juga nggak halu juga gitu. Terus intinya Look tiba-tiba sesak nafas pada satu malam, dan itu benar-benar gawat banget gitu. Dan akhirnya karena kita punya surat rujukan Keke, dan kita kan tahu deposit juga kan 50 juta di Keke. Pas nyampe Keke dalam keadaan Look sekarat gitu, kita harus bayar tuh depositnya 125 juta gitu. Sama aja dong sama tadi. So aku bilang udah, di saat dia itu kritis, dan itu hitungan menit loh mas kritisnya tuh, kalau nggak ketolong lewat itu. Nah itu aku bilang aku udah mau ke Batam aja, ke Indonesia kan, di Singapura tinggal naik kapal ya 30 menit. Udah ini keburu nggak ada nih nyawanya, istilahnya ini emergency. Aku udah sampai nangis. Udah copotin aja kan, dia bilang harus deposit 125 juta, aku gak ada uangnya. Udah copotin aja, aku mau bawa ke Batam, aku bilang gitu. Nanti nggak nyampe anak saya gitu, nanti nggak nyampe, copot aja. Terus sama dokter Singapura tetap aja dia meriksa lu, tetap aja gitu. Saya udah copot aja gitu, aku nggak ada uang 125 juta, udah copot aja, keburu habis gitu. Terus habis itu dia nggak mau, terus sampai sejam gitu dia tetap periksa lu, tetap kasih oksigen, tetap tolongin lu, karena di dalamnya ada 27 liter air, sesak napas gitu. Tetap dia nggak mau dicabut kabelnya. Ini gimana sih, aku bilang cabut aja, ini nggak sempet, kapalnya mau berangkat ke Batam gitu. Udah gitu aku juga aduh di kapal sempet nggak ya, takutnya kelewat ya di kapal apa kayak gimana. Habis itu itu tiba-tiba dapat kabar dari dari rumah sakitnya kalau bisa dicicil gitu selama maksudnya bisa dirawat Looknya nggak deposit gitu, no DP, nol gitu. Jadi nah di situ aku kayak lemes banget, gubrak kayak, nah ini dia yang aku bilang halu gitu. Nah akhirnya ya udah masuk dirawat langsung ICU, karena itu gawat darurat. Katanya udah di ICU, kabelnya udah pada dicopotin, dokternya udah nyerah. Sampai profesor yang paling jago di dunia itu bilang, dia udah tua, jago banget, dia bilang aku udah nyerah, jantungnya tuh rusak katanya gitu. Jadi udah nggak bisa diapa-apain katanya. Terus aku sangat sedihnya, berapa lama dok, hitungan berapa lama ya, 3 hari, seminggu, 2 minggu lah kata dia paling lama katanya gitu. Apanya, maksudnya? Nyawanya, maksudnya umurnya kata dokternya.
obat. Terus abis itu ya udah kita nangis terus, tapi aku bilang dokter tuh bukan Tuhan gitu. Terus berdoa, terus beriman kepada Tuhan, bagi Tuhan gak ada mustahil gitu. Terus Luke sampai nanya, Mami bagaimana caranya bisa sembuh? Aku nangis banget di situ. Gimana caranya bisa sembuh? Luke bisa sembuh ya, aku bilang gitu. Luke lihat mata Mami, Tuhan itu bisa kok kita paksa, aku bilang gitu. Tuhan tuh sama dengan orang tua kita. Tapi kalau Tuhan mau Luke pergi duluan ke surga, Luke nggak apa-apa pergi duluan, aku bilang gitu. Nanti Mami nyusul, ya sayang. Kamu harus rela, berarti kamu udah selesai tugasnya nak. Terus tapi ada satu cara, Luke mau sembuh, Luke beriman, Luke yakin Luke bisa sembuh. Minta tolong sama Tuhan, minta kesempatan. Nah, bisa ya, bisa. Bahkan Luke bisa maksa kok. Iya Tuhan, aku mau hidup lagi. Aku satu kali lagi kesempatan. Luke yakin ya gitu. Yakin ya, udah kita yakin udah. Nah, kita berdoa itu. Dokternya sampai udah cabut-cabut semua kabel, udah nggak bisa diapa-apain. Terus cuma kabel doang. Akhirnya besokannya 2 hari 3 hari kan Luke tetap di ICU. Dengan aku langsung mikir dong argonya berapa ya, karena kan ICU kabel semua, tapi di sana benar-benar canggih, nggak ada kabel-kabel mas. Di Singapura itu semuanya pakai pokoknya komputer gitu. Buset, isinya ICU komputer semua mas. Aku nggak bisa foto, tapi gila sih itu, parah sih canggihnya, canggih banget punya pemerintah ya. KK Women and Children itu di situ hari demi hari kita berdoa. Dengan aku makan aja tuh kadang-kadang aku dari donasi penonton, makan dikasih donasi penonton. Habis itu aku itu dokternya itu sampai 3 hari 4 hari itu tiba-tiba dokternya bingung, kok ini jantungnya semakin baik. Jadi kok dari kan tadinya 5% orang mah 10% ke bawah udah wah parah sih. Tiba-tiba besokannya naik 30%, besokannya 50, terus sekarang 70%. Jadi sampai dokter bilang, dari dokter tuh kan lu kan pengen banget ke Universal Studio. Tuh kata dokter tuh impossible, katanya nggak mungkin gitu loh, mau kita bantu juga nggak mungkin. Sampai terus aku bilang, siapa tahu lu ketemu mukjizatnya di Universal dok, mungkin di situ ada apa kali, biarin aja pakai oksigen, pakai ambulan kita ke Universal, biarpun cuma 10 menit, mungkin dia cuma pengen foto aja kali di situ, kali ada keajaibannya. Habis itu dokter bilang nggak berani katanya gitu. Aku nangis, soalnya lu lagi dalam kritis, lu tuh minta mau ke Universal Studio kan sedeng loh aku jadi ibu, orang lagi sakit tapi minta ke Universal, takutnya itu permintaan terakhir gitu. Udah nggak bisa lu ini, udah dinego-nego. Akhirnya lu nurut kata dokter, mau itu juga susah bikin lu nurut kata dokter. Udah akhirnya sabar, dia udah berontak mau pergi dari rumah sakit ya. Sampai sekarang bersyukur udah 70% Luke jantungnya. Dan itu intinya Singapura itu super sangat amat canggih, top Marco top deh. Dalam 8 hari Luke selamat, dan air itu nggak pakai disedot, air itu dikasih obat 27 liter keluar dari pipis tanpa disedot, tanpa selang. Nah makanya emang aku udah survei sebelumnya rumah sakit terbaik di mana gitu. Nah aku udah tahu dari dulu, plus aku survei juga tadinya mau kemana-mana gitu. Ya aku nggak bilang yang lain jelek ya, cuma kepercayaan aku tetap Singapura sih gitu. Berarti bisa dibilang diberi mukjizat sama Tuhan ya kak? Mukjizat sama Tuhan. Gimana kamu juga, kakak juga pas saat look dari kritis, dari dropnya itu, apa yang kakak pikirin kak? Mungkin kak, yang dari bayangan kakak apa sih terlintas? Yang waktu look drop, aku sibuk kerja ya mas ya. Jadi kalau itu, tapi kita kan belum tahu ya, belum tahu apakah ini vitamin D atau apa gitu ya. Tapi makanya aku juga sibuk kerja juga untuk supaya aku itu bisa bermain sama anakku sepuasnya. Makanya aku bikin perusahaan biar aku punya passive income, dimana jika perusahaan aku jalan, aku cuma makan tidur aja gitu, bangun tidur udah ada uang. Nah jadi sehingga aku bisa
main sama lu. Kan kalau sekarang kan aku gak bisa main sama anak-anak, kayak harus live TikTok 8 jam sehari, kan capek. Aku pengen tuh ya kayak gitu, tapi makanya saking aku itu pengen memberikan yang terbaik, udah gitu kan Mas tahu sendiri fasilitas anak-anakku kan, aku gak mau kasih yang grade D gitu, aku kasih yang VIP semua, dari rumah, sekolah, susunya aja Pediasure, terus sekolahnya internasional puluhan juta. Intinya bukan tentang mahal sih, intinya aku juga keluar kok dari international school, malah aku sekarang homeschooling, murah, cuma 2 juta selama 6 tahun gitu. Maksudnya aku bener-bener guarantee my quality of my children gitu loh. Aku adalah garda terdepan, jadi aku akan lakukan apapun demi mereka gitu. Justru tapi kalau di ketika aku bekerja, aku mungkin sedikit lalai tentang ngasih makan anak, kayak ya niat aku itu punya perusahaan dan punya pegawai itu supaya aku bisa cabut dari TikTok gitu, maksudnya main TikToknya tuh ngasal gitu loh. Punya passive income supaya anakku cepet-cepet ketemu aku, kayak intensif gitu loh. Nah tapi untuk jadi pelajaran juga buat semua orang bahwa nomor satu itu keseimbangan gitu. Wow ya, tapi maksudnya gini, nggak gampang jadi aku nggak gila aja udah syukur, aku masih hidup aja udah syukur. Yang istilahnya anak-anak itu biayanya mahal loh, pampers, susu berapa gitu loh. Kita ya kalian rasa sendirilah, gaji UMR ngebiayain anak cukup nggak sih? Belum wiriwa-riwa naik angkot segala macam, cukup nggak sih? Apalagi aku ngasih mau ngasih yang terbaik, tapi kan aku dulunya mulainya dari tukang pisang goreng. Nah itu emang aku berjuang untuk anakku gitu, aku gak pernah punya waktu sendiri gitu, aku selalu nyenengin anak aku, tapi karena ya itu saking motonya pengen kasih anak yang terbaik, jadinya ya. Tapi bersyukurnya itulah pengorbanan seorang ibu, yang aku kerja masih sempet aku ke mall sama anak-anak. Cuma ya namanya, makanya vitamin itu harus nomor 1 dijaga, dan sinar matahari juga kayak gitu. Oke, berarti Tapi belum tentu karena itu, karena kita masih analogi dokter, ada genetik itu keturunan, terus ada mesin di dalam tubuh kita itu yang memproduksi energi itu juga, terus kanker itu masih nanti. Tapi ini lagi di doping vitamin D 1000 dosis, pokoknya lagi banyak vitamin D-nya. berarti bisa